Proses belajar mandiri tidak terjadi dengan sendirinya. Seorang murid tidak akan menjadi pembelajar dengan regulasi diri yang baik jika ia tidak memiliki pembimbing dan teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Siapakah teladan yang dimaksud? Orang tua, teman-teman, dan tentu kita sebagai pendidik adalah para teladan bagi calon-calon pembelajar mandiri. Tentu, sebelum kita bisa menjadi teladan dan pembimbing yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai keterampilan yang dimaksud. Mari kita melihat ke dalam diri sendiri, sudahkah kita menjadi pendidik dan pembelajar yang mandiri? Langkah pertama dan utama menjadi pembelajar mandiri adalah menetapkan tujuan. Bayangkan situasi berikut. Ibu dan bapak pergi berjalan-jalan, tetapi tidak memiliki tujuan. Apa yang dirasakan? Bingung. Waktu habis tanpa kegiatan bermakna. Tenaga habis, tapi tidak merasakan kesenangan. Seperti itu kira-kira gambarannya jika kita tidak menetapkan tujuan yang ingin kita capai di awal. Penetapan tujuan atau yang juga populer disebut goal setting membantu seseorang untuk menyusun strategi yang paling efektif dan mengukur pencapaian mereka berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Proses regulasi diri terdiri dari 3 fase, yaitu pertama, fase pemikiran awal, kedua, fase kinerja, yang ketiga, fase refleksi diri. Dari ketiga fase ini, penetapan tujuan terdapat pada fase pertama, yaitu pemikiran awal. Mari kita aplikasikan dalam sebuah contoh. Dalam era teknologi saat ini, Anda sadar bahwa pendidik perlu menguasai teknologi terkini. Anda ingin menjadi pendidik tersebut. Tujuan akhir yang ingin dicapai di sini adalah menguasai teknologi terkini. Tetapi, ada tujuan-tujuan kecil yang perlu Anda tetapkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Tujuan yang lebih kecil ini hendaknya bersifat spesifik, sesuai kebutuhan dan dapat dicapai. Dengan begitu, Anda dapat membangun rasa percaya diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar tadi. Ada 3 tujuan yang biasanya ingin kita capai. 1. Proses. 2. Kinerja. Dan yang ketiga, hasil. Bagaimana aplikasi tujuan-tujuan tersebut? Seorang pendidik ingin menguasai teknologi terkini. Ia berjanji mengalokasikan waktu 2 jam per hari untuk belajar. Ia ingin menguasai aplikasi pembuatan animasi yang dapat digunakan di kelas. Hasil yang ia inginkan adalah ia dapat menciptakan materi belajar berupa animasi pendek yang disukai murid-muridnya. Ketiga tujuan ini memiliki hubungan yang linear. Artinya, saat Anda berhasil mencapai tujuan proses, kemungkinan tujuan kinerja pun akan tercapai. Saat tujuan kinerja tercapai, ada kesempatan yang besar untuk mencapai tujuan hasil yang Anda inginkan. Pertanyaannya kini, bagaimana kita bisa menetapkan tujuan yang spesifik dan sesuai kebutuhan? Ada banyak strategi yang dapat kita gunakan untuk menetapkan tujuan. Salah satu yang populer adalah strategi SMART. Spesifik, measurable atau terukur, attainable atau dapat dicapai, relevan, time-based atau memiliki tenggat waktu. Mari kita terapkan tujuan pada contoh sebelumnya menggunakan strategi SMART. Tujuan, menjadi pendidik yang menguasai teknologi terkini. Spesifik, saya ingin menguasai aplikasi pembuatan animasi agar dapat membuat bahan ajar menarik yang membantu pemahaman murid baru di semester mendatang. Measurable atau terukur. Pada semester depan di pelajaran sejarah, saya sudah dapat membuat animasi mengenai sejarah proklamasi berdurasi antara 5-10 menit yang saya buat secara mandiri. Attainable atau dapat dicapai. Saya ingin menguasai aplikasi pembuatan animasi yang mudah digunakan. Saya akan mencari tahu dan belajar aplikasi tersebut melalui video secara mandiri dan belajar pada teman yang telah menguasai keterampilan tersebut selama 2 jam per hari. Relevan.
Saya menyadari bahwa murid-murid saat ini menyukai belajar dengan menonton video. Mereka tampak lebih mudah memahami jika materi disajikan dalam bentuk visual yang menarik dan dinamis. Karena itulah, saya ingin menguasai aplikasi pembuatan animasi untuk menyajikan alternatif materi belajar yang memenuhi syarat tersebut. Time-based atau memiliki tenggat waktu. Saya ingin mulai menggunakan keterampilan baru ini pada semester baru. Berarti saya memiliki waktu 3 bulan untuk mempelajari dan melakukan sebanyak mungkin praktik dengan aplikasi tersebut. 3 bulan selanjutnya akan saya gunakan untuk memperlancar penguasaan aplikasi dengan menggunakannya secara rutin di dalam kelas. Bagaimana, Ibu dan Bapak Guru? Ternyata tidak sulit ya untuk menetapkan tujuan. Ada strategi yang mudah untuk dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita selalu dapat menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan diri sendiri seiring berjalannya waktu. Jangan lupa untuk selalu mengecek pencapaian kita dan memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Ibu dan Bapak Guru, mari kita ulas singkat apa saja sih yang sudah dipelajari sejauh ini di modul pertama. Kita sudah mempelajari tentang mengapa kita sebagai pendidik perlu melakukan refleksi. Juga hubungan antara refleksi dengan pembelajar mandiri. Kemudian, bagaimana membangun sikap dasar dan perspektif dalam refleksi. Serta pentingnya menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah, sebagai aplikasi proses belajar di modul ini, mari sekarang Ibu dan Bapak tetapkan tujuan sebagai pendidik. Mulai sekarang, mulai hari ini.